Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Abdillah Yusuf Hadi. Di video ini saya akan membahas bagaimana trik kemarin pada saat saya pengambilan foto di malam hari dan settingan kameranya seperti apa, lalu editnya gimana ya. Bagi yang belum nonton videonya, silahkan kalian bisa tonton dulu videonya, linknya ada di atas sini ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian settingan kamera pembahasan pertama ya. Kemarin, pada saat saya melakukan street fotografi di malam hari, saya menggunakan kamera mirrorless Fujifilm X-T30 ya. Dan lensanya pun saya menggunakan lensa kit yang focal lengthnya itu 16-50 mm dan aperturnya itu di angka terkecilnya hanya sampai di 3,5 saja. Otomatis lensa ini sangat sulit untuk dilakukan di foto malam hari. Tapi saya akan memberitahu bagaimana cara memaksimalkan hasil gambar meskipun menggunakan lensa ini ya, yang aperturnya hanya di angka terkecilnya 3,5 ya. Kalau untuk street fotografi di malam hari ya, itu kalau hasilnya pengen bagus sih saya sarankan menggunakan lensa yang aperturnya itu di angka 1,2, 1,4, 1,8 dan maksimalnya di angka 2 ya. Maksimalnya di angka 2 itu menurut saya oke sih ya. Tapi berhubung kemarin saya fotonya menggunakan lensa yang aperturnya hanya 3,5, otomatis hasilnya pun akan sangat sulit. Jadi kalian harus memaksimalkan mungkin gimana caranya biar hasilnya fotonya itu bagus ya. Pada saat kalian foto di malam hari, kalian setting kameranya menjadi mode manual semua, jangan mode otomatis. Kalau di kamera kan biasanya suka ada mode otomatis ya, kayak gambar pemandangan, gambar potret orang ya. Itu kalian ubah menjadi mode manual. Kenapa harus manual? Karena kalau manual itu kalian bisa ngatur sendiri ya, terutama di shutter speednya. Kalau ISO nggak masalah, otomatis nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian setting paling mentok aja, paling mentok di angka terendah, angka terkecilnya aja di lensa kalian berapa. Nah kalau shutter speed itu kan harus mode manual. Kenapa harus manual? Karena kalau street fotografi yang kalian ambil itu objeknya tuh berbeda-beda pergerakannya. Kalian ngambil orang lagi jalan, ngambil kendaraan lagi berjalan, atau ngambil hewan, ya ngambil foto hewan, segala macam itu berbeda-beda pergerakannya. Maka dari itu shutter speednya kalian harus manual ya. Karena gini kok, simpelnya aja gini ya. Saya sebagai fotografer tahu yang saya ambil adalah orang sedang berjalan, tapi kamera dia tidak akan tahu objek apa yang dia ambil ya, karena kamera nggak punya sensor otomatis ya. Ketika dia jepret, oh ini orang yang dia ambil, oh ini motor yang dia ambil, oh ini mobil, nggak tahu kalau kamera ya. Kecuali nanti nggak tahu kalau misalnya 20 tahun ke depan mungkin kamera semakin canggih, mungkin bisa ya. Tapi kalau untuk saat ini ya nggak bisa. Yang hanya tahu adalah kita sendiri sebagai fotografernya. Maka dari itu kita setting shutter speednya sesuai pergerakan objek yang kita ambil. Apalagi untuk foto malam itu wajib manual ya. Terus kenapa shutter speednya kok harus manual? Karena gini, semakin kecil angka shutter speed, semakin kecil angka shutter speednya, maka foto akan semakin terang. Tapi resikonya kalau pergerakannya objek terlalu cepat dengan daya tangkap kamera di shutter speednya, hasilnya pasti akan ngeblur ya. Kalau misalnya street fotografi yang biasa saya gunakan itu di angka 1/80 untuk orang yang sedang berjalan. 100 itu untuk orang yang jalannya cepat ya, 1/100 untuk orang yang jalan cepat, 120 untuk kendaraan bermotor yang jalannya pelan ya, kurang lebih di kecepatan 30-40 km per jam. Kalau misalnya 160 itu untuk kendaraan yang kecepatannya 40-50 km per jam. Itu untuk settingan kameranya, shutter speednya di angka 1/160 ya. Nah, kenapa kok nggak dimentokin aja 1/160 biar hasilnya tajam semua? Mau orang lagi jalan kayak, mau orang lagi diem kayak, mau motor kayak, biar hasilnya semua tajam gitu. Kalau street fotografi malam nggak bisa seperti itu. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi besar kecilnya ISO ya. Kalau kalian setting shutter speed di angka 1/160,
hasilnya akan semakin gelap. Keuntungannya memang tajam, tapi si pencahayaannya akan semakin gelap. Otomatis ISO-nya pun harus naik, ya, angka ISO-nya pun otomatis harus naik. Nah, semakin besar angka ISO akan semakin banyak noise yang dimunculkan, ya. Jadi gimana caranya ISO-nya kita menggunakan angka terendah dibarengi dengan shutter speed-nya, gitu ya. Jadi kalau misalnya orangnya lagi jalan, ya mending kita pakai shutter speed 80 aja, 1/80, biar ISO-nya pun ikut berkurang, jadi mengurangi noise-nya. Kalau si objeknya bergerak cepat, ya mau nggak mau kita 160, otomatis ISO-nya pun akan naik, ya. Otomatis ISO punya akan naik. Kalau misalnya kita di angka 80 si shutter speed-nya, ya pasti akan ngeblur hasilnya, ya. Pasti akan ngeblur hasilnya. Tapi kalau misalnya 160, hasil makin gelap, tajam, tapi ISO-nya akan naik, otomatis noise-nya akan bertambah, ya. Jadi untuk settingan kamera, kalian harus menggunakan mode manual khusus di shutter speed-nya. Jadi jangan otomatis. Lalu untuk aperture-nya gimana? Kalau aperture udah pasti saya menggunakan angka terkecilnya, ya. Angka terkecilnya ini kan lensanya di 3,5, ya. Jadi semakin kecil aperture, maka bukanya semakin lebar. Jadi otomatis cahaya yang masuk semakin banyak, ya. Jadi saya kemarin menggunakan aperture-nya itu mentok di 3,5. Kalau misal lensa kalian bisa di angka 2, 1,4 atau 1,2, ya justru itu lebih bagus, ya. Tapi ya yang saya bahas kan menggunakan lensa ini bagaimana cara memaksimalkannya, ya. Nah, untuk ISO-nya saya gunakan mode otomatis. Jadi ISO-nya itu dia akan ngikutin besar kecilnya shutter speed yang saya gunakan, ya. Jadi dia akan menyesuaikan sendiri nih. Ketika shutter speed saya di angka 80, dia akan naik, ya. Jadi dia otomatis angkanya akan naik. Otomatis angkanya akan turun, ya. Kalau misalnya kalau misalnya shutter speed-nya semakin tinggi angkanya, otomatis ISO pun akan naik juga, ya. Jadi saya setting ISO-nya otomatis. Karena apa? Kalau misalnya saya setting semua manual, ya, itu akan sangat repot sekali, berhubung yang kita ambil adalah objek yang tidak bisa kita atur, ya. Beda lagi kalau sama foto studio. Kalau foto studio objeknya diam, kita ngatur sendiri, ya. Kita atur pencahayaan pun banyak, kita bebas, ya. Kita bebas menyeting kamera seperti apa, kita tinggal dukung oleh pencahayaan di studio dan si modelnya. Bahkan kalau nggak ada cahaya sama sekali pun kita bisa atur modelnya. Kamu diam dulu ya 5 detik, jangan bergerak karena ini akan merekam gambarnya dulu nih, mengambil cahaya. Bisa kayak gitu, ya. Tapi berbeda dengan street. Kalau street kan ya kalian ngambil gambar yang objeknya nggak bisa kalian atur, ya, karena kan candid kayak gitu, ya. Karena candid nggak mungkin juga kalau kalian mau ngambil gambar orang gitu kan lagi jalan, "Pak, diam dulu Pak, saya mau foto, diam 5 detik." Yang ada kalian malah dimarahin, "Ya apa-apaan kamu gini?" Ya. Jadi kan kalau street photography nggak bisa kayak gitu. Makanya itu kalian harus cepat-cepat ngambilnya agar tidak ketinggalan momen, ya. Jadi untuk ISO-nya disetting otomatis agar dia bisa ngikutin besar kecilnya shutter speed yang saya gunakan, kayak gitu, ya. Itu untuk settingan kameranya. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu trik pengambilan gambarnya. Oke, di pembahasan kedua saya akan memberitahu trik cara pengambilan foto saat di malam hari, ya. Kalian yang sudah nonton video saya, sekali lagi yang belum nonton, silahkan kalian tonton dulu, linknya ada di atas sini, ya. Diklik dulu aja biar kalian nanti tahu, ya. Nah, untuk triknya adalah, berhubung kemarin saya foto malam itu kan pencahayaannya kurang, ya. Kita hanya bisa mengandalkan lampu-lampu kota, lampu mobil, atau lampu di rumah, ya. Hanya bisa yang kita andalkan kalau untuk street fotografi. Beda lagi sama foto studio. Kalau foto studio lampunya banyak, bisa kita setting segala macem, ya. Kalau misalnya street, ya kita nggak bisa setting karena apa adanya, ya. Jadi harus akal-akalan kita, harus pinter-pinternya kita, harus seberapa besar kita peka terhadap lingkungan, terhadap objek, terhadap cahaya segi matang, agar kita bisa mengambil gambar terbaik. Apalagi lensa yang saya gunakan lensa kit, ya. Jadi gimana caranya saya memaksimalkan hasilnya meskipun lensanya terbatas, ya. Nah, untuk kemarin trik saya itu yaitu memanfaatkan lampu-lampu kota, ya. Lampu-lampu kota di pinggir jalan, terus lampu sorotan motor, sorotan mobil, ya. Itu saya manfaatkan untuk pengambilan gambar karena ya kemarin lensa saya
terbatas. Kecuali kalau lensa saya kemarin menggunakan yang bukaannya 1,2, yaitu saya mungkin nggak perlu bantuan cahaya dari cahaya sorotan mobil atau lampu kota, hasilnya pun bisa terang ya. Apalagi kalau kameranya full frame, sensornya, wah itu udah top banget lah itu mah. Tapi harganya. Jadi trik saya kemarin itu ketika saya ambil gambar, saya lihat dulu nih objek yang saya ambil posisinya di mana, cahayanya di sebelah mana. Diusahakan jangan backlight ya, diusahakan jangan backlight ya. Jadi ketika ada, wah itu ada orang nih, ada objek bagus nih, tapi cahayanya di sini nih, bisa berarti saya ambil langsung truk ya. Tapi kok ternyata si cahayanya ada di belakang orang tersebut, ya saya harus lari ke sana. Saya harus lari ke sana untuk ngambil biar nggak backlight ya. Itu enak gak enaknya sih. Enaknya saya bisa olahraga lari-lari sana sini ya. Tapi nggak enaknya adalah ketika saya nyampe ke lokasi tersebut orangnya udah nggak ada. Sedih kan? Sedih banget kan ya. Ibaratkan kayak ke pacar ya, kita samperin dianya malah menghilang gitu ya. Nah itu dia triknya. Jadi saya harus ngakalin di mana objek berdiri ya, di mana posisi objeknya, dan di mana cahayanya. Kalau kalian lihat mungkin di salah satu video saya ya, salah satu adegan itu saya menunggu sorotan mobil ya. Di situ kan ada objek, ada bapak-bapak lagi nongkrong, cahayanya itu sangat kurang sekali ya. Saya nggak pede banget kalau saya ambil tanpa cahaya bantuan ya, pasti hasilnya akan jelek. Ya udah, saya akalinya adalah saya nunggu ada mobil lewat ya. Itu saya nunggu sampai kurang lebih 5 menitan ya, 5 menit bahkan lebih ya. Saya nunggu pantangin gini terus sambil lihat ke belakang ya. Saya lihat ke belakang atau ada mobil lewat ya. Ketika ada mobil lewat langsung saya ambil jepret ya, hasilnya lumayan lah ya. Tapi kalau misalnya kalian ke tempat yang objek yang kalian ambil orangnya atau motornya sedikit ya, cahayanya sedikit ya, itu kurang cocok ya. Jadi sekali lagi triknya seperti itu ya, carilah lokasi yang menurut kalian banyak cahayanya lampu ya, cahaya lampu kota atau banyak kendaraan dan banyak orangnya. Biasanya tempat-tempat wisata seperti itu ya. Itu triknya ya. Jadi jangan cari ya tempat-tempat yang gelap ya. Pertama rawan begal juga ya. Nanti kamera kalian dijamret lagi ya. Jangan. Jadi carilah tempat yang ramai dan banyak cahayanya. Itu adalah triknya ya. Lalu yang ketiga yang saya akan bahas adalah cara editing. Oke, kita masuk yang ketiga ya. Yang ketiga ini adalah cara ngeditnya seperti apa sih. Nah untuk ngedit, saya akan kasih kalian langsung aja presetnya ya. Presetnya kalian bisa download di link di bawah ini kalau kalian sudah mengingat-ingat pasport yang muncul di sini. Jadi nanti di setiap video durasi dari awal sampai akhir itu akan ada pasport muncul. Nah kalian ingat-ingat, jangan sampai lupa, itu adalah untuk mendownload link di bawah ini. Jadi nonton video ini sampai full biar kalian keluar pasportnya kayak gimana ya. Nah, untuk ini udah saya kasih presetnya aja, kalian tinggal download. Kalau untuk hasilnya, hasil foto ya dari yang udah diedit mungkin akan berbeda karena kan pencahayaan foto yang kalian ambil dengan pencahayaan foto yang saya ambil itu kan berbeda cahayanya ya. Jadi udah pasti akan ada perubahan. Kalian tinggal perlu rubah exposure-nya, mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. Warnanya kalian berubah lagi ya, suhunya, tintnya, sama warna-warna lainnya mungkin kalian berubah lagi sedikit-sedikit ya. Tapi nggak jauh beda ya, nggak jauh beda. Jadi hanya sedikit saja perubahan karena ya itu tadi balik lagi ya, pengambilan kalian dan saya itu berbeda lokasinya ya. Nah gitu. Jadi untuk editingnya kalian silahkan bisa langsung download aja ya. Nah terus untuk misalnya nih kalian mau nyari-nyari editan lagi nih, saya mau nggak akan pakai preset lah ya, caranya kayak gimana? Oke, saya kasih tahu caranya ya. Cara untuk ngedit, kalau misalnya kalian pingin membuat versi kalian sendiri, silahkan ya. Untuk triknya adalah ketika kalian foto tadi ya, ketika kalian foto, gunakanlah foto dengan file RAW, RAW, jangan JPEG ya. Sekali lagi menggunakan file RAW. Kenapa harus RAW? Salah satu keunggulan file RAW adalah kalian bisa mengedit sesuka hati kalian, mau dibawa kemana warnanya, bebas terserah kalian, karena RAW ini adalah file asli dari kamera. Tidak ada proses editing apapun dari kameranya, tapi asli ketika jepret ya itulah gambarnya, tanpa ada proses editing dari kameranya ya. Jadi itu adalah file aslinya. Itu keuntungan RAW. Tapi gak enaknya RAW adalah filenya sangat besar. Yang saya aja satu foto itu bisa sampai 50 MB ke atas ya. Satu foto itu ya 5 MB ke atas ya. Jadi kalian harus menyiapkan memori yang minimal itu di 16 GB
ya. Memori kalian yang kalian bawa harus 16 GB. Kalau kalian pakai 8 GB jangan harap bisa, pasti bakal penuh ya. Apalagi street kan jepret ya. Apalagi kalau yang baru pemula, kalau baru pemula biasanya asal jepret aja ya. Tapi kalau misalnya udah sering, udah terbiasa ya, mungkin dia bisa mengatur berapa kali jepretan ya. Kalian tinggal lihat momen bagus jepret, kalau nggak bagus sudah nggak. Tapi beda sama pemula biasanya mah jepret aja ya. Jadi udah pasti 8 GB itu nggak akan kuat. Minimal itu harus di 16 GB ya. Kalau saya pakai 64 GB ya. Saya pakai 64 GB itu udah cukup buat saya. Bahkan saya nggak pernah merasa kekurangan ya. Untuk saat ini saya nggak pernah merasa kekurangan gitu. Jadi 64 GB. Kalau buat kalian yang mungkin 16 lah, 16 atau 32, asalkan jangan 8 GB aja udah. Itu. Jadi menggunakan file RAW. Nanti setelah itu kalian silakan edit di bisa di Adobe Lightroom ya. Saya menggunakan Adobe Lightroom CC 2019, itu yang saya gunakan. Untuk editing silahkan kalian tarik, kalau gelap ya, kalau gelap silahkan kalian tarik shadownya sampai mentok ya. Tarik aja sampai mentok. Untuk exposure kalian bisa menyesuaikan sesuai keinginan kalian. Yang penting di black dan shadownya kalian tarik sampai angka tertinggi ya, dikurangi dikit lah. Lalu kalau kalian tarik, udah pasti bakal muncul noise-nya. Yang bintik-bintik putih itu pasti ada. Ya, pasti ada. Nah, kalian tinggal di noise reduction di Lightroom-nya. Kalian cari aja terusnya noise reduction ada. Terus sama color-nya juga kalian di reduce juga. Di angka 5 lah kode color-nya ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Itu kunci utama untuk editing foto yang hasilnya dari malam hari. Shadow dan black-nya kalian hampir dimentokin ya. Sisanya menyesuaikan tergantung selera kalian saja. Lalu noise-nya pasti ada kan? Kalian tinggal di reduce aja noise-nya di angka 95 atau 80-an lah. 80, 90, 95 itu noise reduction-nya. Kalau di color-nya cukup angka 5 saja, jangan lebih dari angka 5. Di color reduction jangan lebih dari angka 5. Hasilnya akan benar-benar kelihatan kayak lukisan ya. Cukup di angka 5 saja gitu ya. Nah, terus catatan buat kalian. Catatan ya, setiap kamera itu noise-nya berbeda-beda. Sekali lagi, setiap kamera itu noise-nya berbeda-beda. Kamera yang saya ST30 Fujifilm, noise di angka 10.000 itu masih bisa oke ya. Noise-nya masih nggak kelihatan lah kalau kasat mata, tapi kalau di sidik-sidik itu kelihatan. Tapi kalau secara kasat mata itu enggak ya. Nah, berbeda dengan kamera-kamera mungkin kamera yang keluaran tahun 2015, 2013 itu mungkin akan kerasa banget ya. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja. Di situ tinggal kalian sesuaikan aja. Trik-triknya tadi udah saya kasih tahu ya. Ya, kalau misalnya kalian kamera-kamera jadul ya otomatis kan harus ngambil tempat-tempat yang benar-benar terang, cahayanya benar-benar banyak ya. Kalian carilah tempat-tempat wisata yang benar-benar terang kayak gitu. Kalau untuk hasilnya, menurut saya pribadi sangat tidak disarankan untuk dicetak. Kalau menggunakan lensa kit yang bukan 3,5 yang kemarin saya lakukan ya. Yang kemarin hasil dari yang saya lakukan itu tidak disarankan untuk dicetak, karena kalau untuk dicetak karena kalau untuk dicetak biar bagus kan, biar enak dilihat kan hasilnya harus tajam ya. Sedangkan kalau misalnya dari kemarin hasil foto saya, berhubung saya menggunakan lensa yang bukannya 3,5, otomatis saya harus banyak nge-reduce noise-nya. Jadi si foto itu akan terlihat seperti lukisan ya. Si warnanya itu akan terlihat seperti lukisan. Jadi kalau untuk dicetak tidak disarankan. Tapi kalau hanya untuk di-upload di media sosial, Instagram, WA, segala macam ya, nggak masalah ya. Secara kasat mata oke lah, masih saya lihat masih bisa lah. Tapi kalau untuk cetak sekali lagi jangan ya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Karena apa? Karena nanti kedepannya saya akan selalu share trik-trik foto ya, terutama di malam hari. Karena saya seringnya di malam hari ya. Jadi saya akan share trik-trik foto di malam hari menggunakan handphone, menggunakan lensa yang berbeda. Saya akan kasih tahu trik-triknya ya. Nah, saya membutuhkan saran dan kritik dari kalian. Silakan berikan saran dan kritik dari kalian di kolom komentar. Apabila ada tantangan dari kalian, silakan ajukan juga di kolom komentar. Baik, mungkin cukup segitu saja. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.